Salam sejahtera bagi kita semua. Yahoo. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan kategori 3 tahun 2023 LPTK Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Perkenalkan, nama saya Siliwanus Sarumaha dengan nomor peserta PPG 201028845513. NIM PPG 23160183. Saya guru pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di SMK Negeri 1 Panayama, Nia Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Pada hari ini, Selasa tanggal 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran guna memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 3 tahun 2023 dengan materi teks anekdot. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang akan saya laksanakan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat pagi semua anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Baik, silakan duduk kembali. Terima kasih. Baik, sebelum kita memulaikan pembelajaran kita pada hari ini sebagai umat yang beragama, alangkah baiknya kita mengawali dengan berdoa kepada anak kami entiti ke depan untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Baik teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Baik. Hari ini kelasnya sudah siap belum? Sudah. Ya, membersihkan semua ya. Sudah. Betul ya? Betul. Ya, mari kita bersihkan kelasnya. Nah, bersih itu bagian dari iman. Baik, sekarang siapa ketua kelas di sini? Saya Pak. Apakah temanmu pada hadir semua atau tidak? Hadir Pak. Semua? Iya hadir. Coba dulu hitung berapa jumlah temanmu. Ada 16 orang. Ada semua ya? Iya. Ya, baik, sekarang sebelum kita memulaikan materi pembelajaran kita pada hari ini, sekarang kita menyanyikan lagu wajib nasional kepada anak kami Esa ke depan untuk memimpin kita dalam menyanyikan lagu nasional. Baik teman-teman, saya undang untuk berdiri. Satu nusa, satu bangsa, tiga ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bila bersama. Ya, terima kasih. Anak-anak, apakah kalian hari ini sudah siap belajar? Siap. Betul? Betul. Materi kita pada hari ini adalah tentang teks anekdot. Jadi harapan Bapak dengan anak-anak kami, kalian hari ini sudah siap menerima pembelajaran dari Bapak. Ya. Dan harapan Bapak, semua siswa kami setiap hari belajar di rumah, bukannya di sekolah.
Sehingga ketika masuk sekolah seperti sudah belajar di rumah, maka kita selalu siap menerima pembelajaran di sekolah. Nah, baik, sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, Bapak mau bertanya ini, materi kita pada minggu yang lalu apa ya? Puisi. Apa? Puisi. Siapa yang mengerti arti puisi? Saya. Ya, silakan berdiri. Ya, berdiri. Baik, menurut KBBI adalah puisi merupakan perubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat sehingga mempertajam kesadaran orang akan kebangkitan tanggapan khusus melalui penataan bunyi, irama, dan rima. Terima kasih. Bagus, tepuk tangan untuk ini. Ada lagi? Ya, silakan Yeremia berdiri. Puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terlibat dengan rima dan irama serta penyusunan warik dan baik. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk Yeremia. Baik, hari ini pembelajaran kita adalah tentang teks anekdot. Nah, sebelum masuk kita pada pembahasan materi teks anekdot, Bapak lebih mengawali memberitahukan kompetensi dasar materi anekdot pada hari ini. Yang pertama, mengevaluasi teks anekdot dari aspek tersirat. Itulah kompetensi dasar materi kita pada hari ini. Kemudian indikator kompetensi dasarnya adalah yang pertama, mengevaluasi teks anekdot dari teks makna tersirat. Yang kedua, menyimpulkan makna tersirat teks anekdot. Dan yang ketiga adalah membandingkan makna dalam teks anekdot ditinjau dari aspek makna tersirat. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa mampu mengevaluasi makna tersirat teks anekdot. Yang kedua, siswa mampu membandingkan makna teks anekdot. Dan yang ketiga adalah siswa mampu menyimpulkan makna teks anekdot. Itulah yang terakhir. Kemudian silakan diperhatikan. Bisa dibaca? Bisa. Ya baik, saya mengajak seluruh siswa kami untuk memperhatikan ke depan materi pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, yang kedua nanti baru kita akan tampilkan dan perhatikan bersama-sama media pembelajaran kita pada hari ini. Ya, silakan diperhatikan, bisa dibaca? Bisa. Pengertian anekdot. Pengertian anekdot adalah cerita singkat dan lucu yang digunakan untuk menyampaikan kritik melalui sindiran lucu terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak. Di balik humor atau kelucuan yang ditampilkan, anekdot memiliki pesan yang diharapkan dapat memberikan pelajaran kepada khalayak. Kemudian ciri-ciri dari anekdot. Yang pertama, karakternya merupakan binatang atau manusia. Yang kedua, gaya bahasa dan pencitraan yang humoris. Kemudian berisi sindiran. Kemudian keempat, ditunjukkan untuk tokoh penting, misalnya politikus. Kelima, cerita yang disampaikan merupakan realitas atau kejadian yang sedang terjadi di sekitar. 6. Hampir seperti dongeng. Dan yang terakhir adalah bisa berbentuk narasi, dialog, drama, atau gambar. Poin ketiga adalah struktur dari anekdot. Yang pertama ada abstraksi, yang kedua orientasi, yang ketiga krisis, dan yang keempat reaksi, dan yang terakhir adalah koma. Sekarang kaidah dari kebahasaan teks anekdot. Yang pertama, pertanyaan retoris. Yang kedua, menggunakan kalimat yang menyatakan masa lalu. Kemudian menggunakan konjungsi
atau kata penghubung. Baik, sekarang mari kita perhatikan bersama-sama media pembelajaran kita pada hari ini tentang teks anekdot. Media pertama adalah berupa dialog. Yang kedua dan yang ketiga berupa gambar nanti. Nah, jadi diperhatikan di depan, bisa dilihat kan? Bisa. Itu media yang kedua berupa gambar, dan begitu juga dengan media yang terakhir berupa gambar. Dari media pembelajaran yang barusan kita perhatikan bersama-sama, adakah yang ditanyakan oleh siswa kami? Ada? Baik. Karena tidak ada pertanyaan dari topik yang barusan kita perhatikan bersama-sama, sebelum kita membentuk kelompok, sekarang biar lebih semangat nanti untuk mengerjakan tugas kelompoknya, kita awal dengan kegiatan ice breaking. Kepada ada kami yang titik untuk memimpin temannya. Baik, saya undang teman-teman untuk bangkit. Mari kita melakukan tepuk 1 sampai 5. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Okay. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Ya, terima kasih. Baik, sekarang kami persilakan anak kami untuk membentuk kelompoknya, mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Silakan. Ya, sudah? Mana kelompok 1? Si Yeremia. Mana yang Yeremia? Kelompok 3 ya. Oh, ini kelompok 1 kemarin yang dulu. Kelompok 2-nya? Oke. Baik, sekarang Bapak akan membagikan tugas kelompok kepada siswa kami. Untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, silakan masing-masing kelompoknya, mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan ditentukan yang mana tugas kelompoknya masing untuk dikerjakan. Ya, ditentukan dulu ya. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Ada? Ya, karena tidak ada lagi, kami persilakan masing-masing kelompok, mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 4 untuk berdiskusi menyelesaikan masalah yang ada dalam pembelajaran kita pada hari ini. Silakan. Sekarang kita akan melaksanakan presentasi kelompok mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4. Kelompok 1 sudah siap? Siap. Ya, baik, kita sudah siap, maka kepada kelompok 1 Bapak persilakan untuk presentasi di depan. Dan kemudian pada saat kita mau presentasi hadapan Bapak, semua siswa akan memperhatikan, menyimak dengan baik. Sudah? Dan kepada kelompok 1 kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 1. Di sini teman kami Zulkin akan membacakan apa yang menjadi hasil diskusi kami. Kepada teman kami dipersilakan. Yang menjadi pembahasan kami yaitu korupsi kecil. Orlin A bosan sekali melihat berita isinya korupsi setiap hari. Mau jadi apa negeri ini? Andreas, memang siapa saja yang korupsi? Orlin, siapa lagi kalau bukan para pejabat kaya sudah punya banyak uang tetapi saja korupsi, dasar serakah. Andreas, memangnya kamu tidak pernah korupsi? Orlin, tak mungkinlah saya korupsi. Mana bisa orang miskin seperti saya korupsi? Yang ada saya dikorupsi. Andreas, apa kau yakin korupsi kecil saja tidak pernah? Orlin,
Mana ada korupsi kecil, mau besar atau kecilnya, tetap saja korupsi. Andreas, apa kau lupa? Kemarin di kantin, kulihat kau makan 4 kue, tapi hanya bayar untuk 3 kue. Orlin, kecil saja itu, cuma 500 rupiah. Andreas, katanya tidak ada korupsi kecil. Orlin, bisa saja kau ini. Baik, sekian saja presentasi dari kami. Baik, di sini kami akan membuka ruang pertanyaan kepada teman-teman kami dari kelompok 2 sampai kelompok 4. Kami persilakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya silakan. Saya. Baik, dari kelompok Ya, silakan berdiri. kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 3. Yang menjadi pertanyaan dari kami yaitu cerita dalam teks anekdot biasa itu diangkat dari apa? Dari cerita apa? Terima kasih. Mbak, berdasarkan apa? Ya, baik. Terima kasih. Ada lagi? Saya. Ya, silakan nanti. Silakan berdiri. Baik, kami dari kelompok 4 ingin mempertanyakan mengapa penulis sering menggunakan humor dalam teks tersebut? Baik, dari kelompok 2 kami persilakan. Dan dari kelompok 2 kami bertanya tentang teks anekdot ini seperti apa? Baik, teman-teman, sebelum kami menjawab pertanyaan dari teman-teman, berikan kami waktu untuk mendiskusikan apa. Ya, saya akan menjawab dari kelompok 3, yaitu pertanyaannya, cerita dalam teks anekdot biasanya diangkat berdasarkan apa? Jawabannya yaitu, buat yang belum tahu, teks anekdot diartikan sebagai sebuah teks singkat yang berisi cerita lucu dan menggelikan. Biasanya dalam teks anekdot menceritakan tokoh-tokoh penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian nyata atau fakta. Bagaimana dari kelompok yang bertanya, Pak Kampus dan bertanya? Jawab. Sudah puas, terima kasih. Baik, kami lanjutkan kepada teman kami. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 yang menjadi pertanyaannya, mengapa penulis sering menggunakan humor dalam teks anekdot? Humor adalah teks anekdot dapat berupa kelucuan atau kekonyolan tokoh atau peristiwa tertentu. Humor terjadi karena keberadaan penyimpangan-penyimpangan dalam teks anekdot. Penyimpangan-penyimpangan tersebut dapat berupa penyimpangan-penyimpangan makna tertentu. Terima kasih. Baik, saya kembali mempertanyakan kepada kelompok 2 sebagai pertanyaannya. Jadi teks anekdot itu berisi apa? Sifat. Oke. Baik, teks anekdot ini bersifat humor atau lelucon. Artinya teks anekdot berisi kisah-kisah lucu atau bualan bersifat menggelitik. Artinya teks anekdot akan membuat pembacanya merasa terhibur dengan kelucuan yang ada dalam teks. Bagaimana dengan kelompok 2? Pas. Baik, kami telah menjawab pertanyaan. Barangkali ada pertanyaan lagi, kami berikan kesempatan. Tidak ada, terima kasih. Baik, sekian saja presentasi dari kami. Jika ada tutur kata yang tidak berkenan di hati teman-teman, kami mohon maaf. Terima kasih. Ya, baik. Demikianlah penampilan dari presentasi kelompok 1, dan sekarang Bapak memberikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan tugas kelompoknya. Disilakan. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kepada penyaji. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mewakili kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Jadi dalam hal ini sesuai yang kami diskusikan yaitu mengenai gambar ini, dan yang pada gambar ini nampak jelas di sini ada seorang siswa yang mengatakan kepada gurunya, engkaulah pahlawan yang sebenarnya, semakin menderita semakin berjasa. Itu adalah perkataan dari siswa ke gurunya. Jadi itu dimediakan sebagai sebuah gambar. Jadi di sini gambar ini merupakan sebuah yang namanya salah satu teks anekdot dalam bentuk media gambar, yang dimana gambar ini memiliki makna tersirat. Makna tersirat di dalam gambar ini yaitu, janganlah menganggap remeh gurumu, karena guru sudah bersusah payah dalam menjalankan tugas, terutama di zaman sekarang ini. Begitu banyak tantangan bagi guru agar bisa membentuk karakter peserta didik yang positif. Baik, apabila ada pertanyaan dari kawan-kawan, kami persilakan.
Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami ingin bertanya, jelaskan apa saja fungsi dari teks anekdot. Iya, ada lagi pertanyaan? Siapa dulu? Sudah saja. Oke, silakan Beatrice. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami mau bertanya, apa saja unsur-unsur yang selalu hadir dalam teks anekdot? Kelompok 4. Ada lagi? Ya, silakan Anjo. Dan pertanyaan kami dari kelompok 4, apa sajakah aspek kebahasaan yang terdapat dalam teks anekdot? Baik, sebelum kami menjawab yang dari kelompok lain, ada kami waktu untuk mendiskusikan. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang bertanya apa saja unsur-unsur yang selalu hadir dalam teks anekdot. Teks anekdot memiliki unsur-unsur pembangun dan penjelasan. Tema. Unsur pembangun teks anekdot yang pertama ialah tema. Tokoh. Unsur pembangun yang kedua adalah tokoh, artinya para pelaku atau karakter yang ada di dalam teks anekdot. Latar. Selanjutnya adalah unsur pembangun latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan nada. Apakah masih belum puas? Kelompok 1. Puas. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Saya ulangi pertanyaannya. Jelaskan apa saja fungsi dari teks anekdot. Ya, benar? Ya. Baik, saya akan menjawabnya. Salah satu tujuan utama teks anekdot adalah menghibur pembaca. Cerita yang lucu atau yang menarik diharapkan dapat membuat pembaca tersenyum atau tertawa. Gimana kelompok 3? Ada saran sedikit. Dipersilakan. Jadi kan fungsi dari teks anekdot ini kan menghibur, membuat orang tertawa. Jadi contohnya dalam teks anekdot itu menghibur memang, tapi menyinggung perasaan orang lain. Apakah itu akan disebut tetap teks anekdot walaupun menyinggung perasaan satu dengan yang lain? Baik, saya langsung menjawabnya untuk kelompok 3. Jadi bagus sekali sanggahannya. Cuma dalam ini memang betul di dalam teks anekdot ini mungkin di dalamnya itu ada makna yang berupa sindiran. Ya, mungkin kalau kata sindiran otomatis itu pasti tersinggung, ya kan? Nah, inilah tujuan teks anekdot ini dibuat yang namanya sedikit lelucon atau cara penceritaannya itu agak sedikit lucu. Supaya apa? Supaya ketika nanti disampaikan supaya tidak begitu kasar dan supaya pihak tersebut tidak langsung tersinggung atau sakit hati begitu. Gimana, ada sanggahan? Tidak mengerti. Saya tambahkan Boleh. bahwasanya anekdot ini lebih ditunjukkan untuk menghibur atau menyindir, jadi termasuk teks anekdot. Baik, dari pertanyaan selanjutnya bahasa sendiri jawab. Dan kelompok 4, apa sajakah aspek kebahasaan yang terdapat dalam teks anekdot? Kaidah kebahasaan teks anekdot menggunakan kata kecil lampau, menggunakan kata keterangan bentuk lampau, menggunakan gaya bahasa metafora, kiasan, menggunakan kata penghubung dan tanda baca yang sesuai dengan kaidah. Jika misalnya yang mengerti, Mengerti. baik, kami akhiri hasil diskusi kami. Sekian, terima kasih. Ya, Hopo. Silakan duduk kembali. Baik, sekarang Bapak memberikan kesempatan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Silakan. Oke, terima kasih teman-teman dari kelompok lain. Silakan kelompok kami untuk menyampaikan hasil dari diskusi kelompok kami. Pertama-tama perkenalkan, saya sebagai moderator, Ricardo dan Yeremia sebagai penyaji, dan Taufik sebagai notulennya. Jadi untuk pemaparan materi disampaikan oleh teman kami Yeremia. Oke, teman-teman, hasil diskusi kami mengenai memecahkan masalah dalam gambar tersebut sini ya, yang dimana dalam situasi tersebut mereka sedang ujian. Nah,
dalam situasi ujian tersebut ada seorang siswa yang memang benar-benar belajar sungguh-sungguh dan ada juga siswa yang menyontek. Nah, ketika ketahuan siswa yang sudah belajar ini mengatakan dia mengejek, aduh makanya belajar. Nah, orang yang menyontek tersebut jadi malu. Nah, mungkin di sini mengatakan apa sih makna tersirat dalam gambar tersebut. Nah, kita kan sebagai siswa di sini makna tersirat dalam gambar tersebut mengatakan marilah kita memang benar-benar sungguh-sungguh belajar pada saat ujian supaya tidak mengharapkan contekan atau bocoran soal. Itu saja yang menjadi pemaparan hasil diskusi kami dari kelompok 3. Jika ada pertanyaan atau sanggahan ataupun pendapat dari kelompok-kelompok yang lain, dipersilakan. Ya, silakan ditanggapi hasil presentasi tugas kelompok dari kelompok 3. Dipersilakan. Ya, silakan berdiri Tia. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya, apa saja unsur kebasahan dalam teks anekdot? Oke, terima kasih. Masih ada pertanyaan lain dari kelompok 1 atau 2? Ada lagi? Oke, silakan. Ya. Di sini kami ingin bertanya, apa perbedaan antara teks anekdot dan humor? Oke, terima kasih. Masih ada pertanyaan? Kami dari kelompok. Oke, silakan. Apa perbedaan teks anekdot dengan cerpen terletak pada Oke, sebelum kami menjawab pertanyaan dari teman-teman atau teman-teman kelompok yang lain, izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Oke, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 kepada teman kami Ricardo, dipersilakan. Jadi pertanyaan tadi, apa saja unsur kebahasaan dalam teks anekdot? Unsur kebahasaannya itu menggunakan gaya bahasa metafora atau kiasan, menggunakan kata penghubung dan tanda baca yang sesuai dengan kaidah, bersifat naratif atau diceritakan secara runtut, menggunakan kata sifat, kata benda, dan kata majemuk. Bagaimana dari kelompok 4? Sudah mengerti? Mengerti? Oke, pertanyaan dari kelompok 2. Saya sendiri yang akan menjawab. Jadi apa yang membedakan antara teks anekdot dan humor? Perbedaan utama cerita teks anekdot dan humor terletak pada isinya. Cerita teks anekdot tidak hanya menghibur tapi juga mengkritik. Sedangkan humor hanya menghibur para pembacanya saja. Terima kasih. Bagaimana, ada sanggahan? Sudah? Oke, dari kelompok 1 yang dijawab oleh teman kami Yeremia. Oke, pertanyaan dari kelompok 1 mengatakan apa perbedaan anekdot dengan cerpen terletak pada? Nah, di sini anekdot lebih ditunjukkan untuk menghibur dan menyindir. Sedangkan cerpen membuat pesan moral. Dengan demikian, tujuan tidak sekedar menghibur, melainkan juga memberi amanat penting kepada pembacanya. Bagaimana? Apakah sudah mengerti dari jawaban dari kelompok 3? Sudah mengerti. Oke, terima kasih teman-teman atas kerjasamanya dari kelompok lain sudah mau mendengarkan hasil dari diskusi kami. Terima kasih. Ya, tepuk tangan kelompok 3. Ya, baik. Sekarang Bapak memberikan kesempatan kepada kelompok terakhir untuk mempresentasikan tugas kelompoknya. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 4. Sekarang kami akan mempresentasikan dan memaparkan hasil diskusi kami. Kepada teman kami Yanti, kami persilakan. Baik, pembelajaran ataupun hasil diskusi kami yang telah kami diskusikan tadi, yaitu tentang sebuah gambar. Jadi dalam gambar tersebut dapat kami simpulkan bahwa siswa yang merasa terbebani akibat terlalu banyak tugas yang diberikan guru, sehingga pada akhirnya mereka tidak melakukan apapun. Salah satu akibat terlalu banyak tugas atau mumpuk yang sehingga siswa tidak mengerjakan apapun, yaitu malas belajar. Itu saja hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan dari teman-teman kelompok lain, kami persilahkan. Saya ingin bertanya itu, apa fungsi teks anekdot bagi pembacanya? Terima kasih. Ada lagi, silakan. Kami dari kelompok 1.
silakan berdiri. Apa perbedaan antara teks anekdot dengan humor? Terima kasih. Baik, jika Ada lagi? Ya, silakan semuanya berdiri. Baik, kami dari kelompok 2 kami ingin bertanya tentang persamaan teks anekdot dengan Oke, terima kasih. Sebelum kami menjawab pertanyaan dari teman-teman kelompok lain, kami izin untuk berdiskusi dulu. Baik, kami akan menjawab. Pertama dari kelompok 1. Kami persilakan kepada teman kami. Apa perbedaan antara teks anekdot dan humor? Perbedaan utama cerita anekdot dan humor terletak pada isinya. Cerita anekdot tidak hanya menghibur, tetapi juga mengkritik. Sedangkan humor hanya menghibur para pembacanya tanpa pesan atau tujuan tertentu. Mengerti? Bagaimana, sudah mengerti? Sudah. Terima kasih. Langsung saya menjawab dari kelompok 2. Apa persamaan teks anekdot dan cerita lucu? Persamaan teks anekdot dan cerita lucu pada dasarnya adalah sifatnya yang menghibur. Terlepas dari tujuannya yang berbeda, keduanya sama-sama selalu disajikan dengan kelucuan yang mengundang tawa. Bagaimana dari kelompok 2, sudah mengerti? mengerti. Terima kasih. Akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa fungsi teks anekdot bagi pembacaan? Anekdot berfungsi sebagai sarana untuk menyalurkan ekspresi atas perasaan tidak puas, kemarahan, atau kejengkelan terhadap suatu masalah yang telah diketahui masyarakat luas. Bagaimana kelompok 3? Mengerti. Itu saja hasil diskusi kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaklumi. Terima kasih. Ya, tepuk tangan buat kelompok. Baik, karena tugas kelompok mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 4 sudah selesai presentasi, maka sekarang Bapak akan membagikan kepada seluruh siswa kami LKPD sebagai tugas individu untuk dikerjakan sekarang dan dikumpulkan. Baik, silakan dikerjakan masing-masing ya. Setelah siap nanti dikerjakan, dikumpulkan untuk Bapak periksa. Jangan lupa tulis namanya ya di lembaran LKPD-nya. Ya baik, silakan dikumpulkan. Ya baik, dengarkan di sini, semua perhatian di depan. Tadi kita sudah selesai melaksanakan presentasi tugas kelompok masing-masing. Mulai dari kelompok 1, ada kelompok 2, ada kelompok 3, dan terakhir kelompok 4. Bapak sangat bangga untuk anak-anak kami semua. Dari kelompok 1 sampai di kelompok 4. Penampilan kalian dan hasil presentasinya sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu. Jadi semoga kedepannya makin baik lagi. Setuju? Setuju. Baik. Karena Bapak merasa bangga dengan penampilan siswa kami pada hari ini, ada berupa hadiah dari Bapak. Berupa robot. Dan sekarang Bapak akan bagi-bagikan ya. Kelompok 1 dulu ya. Nanti ambil hati kelompok 1. Ya, silakan dimakan. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Baik. Karena pembelajaran kita sebentar lagi kita akan akhiri. Kita lebih mendahului. Bapak mau bertanya dengan anak kami semua. Karena pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang teks anekdot. Bapak mau bertanya dengan siswa kami. Bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Seru. Tentang teks anekdot.
Dan sekarang mari kita simpulkan bersama-sama materi pembelajaran kita pada hari ini. Kepada siapa yang bisa? Saya Bang. Ya, silakan kepada anak kami Yeremia, silakan berdiri. Oke, yang menjadi kesimpulan materi kita pada hari ini mengenai pembelajaran tentang teks anekdot. Nah, mari kita ketahui dulu apa sih arti dari teks anekdot. Teks anekdot ini adalah cerita singkat atau lucu yang digunakan untuk menyampaikan sindiran melalui kritik terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak. Adapun ciri-cirinya yaitu merupakan binatang atau hewan. Kedua, kaidah bahasanya atau penceritaannya humoris, berisi dongeng ya, dan berisi sindiran juga. Adapun strukturnya yaitu terbagi atas 3. 1. Orientasi, komplikasi, dan evaluasi. Adapun kaidah kebahasaannya mengenai tentang pertanyaan retoris dan majas sindiran. Sekian. Ya baik, terima kasih. Ada lagi? Ya, silakan kepada anak kami yang satu berdiri. Baik, kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu sebuah tentang teks anekdot. Teks anekdot adalah cerita singkat dan lucu yang digunakan untuk menyampaikan kritik melalui sindiran lucu terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak. Dan di balik humor atau kelucuan yang ditampilkan, anekdot ini memiliki pesan yang diharapkan dapat memberikan pelajaran kepada khayal. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesan dan makna kata terhadap pembaca. Majas sindiran ini terdiri dari 3 macam, yaitu ironi, sinisme, dan sarkasme. Itu saja, terima kasih. Ya baik, tepuk tangan buat Aisyah. Ya baik, demikianlah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Dan Bapak menginformasikan kepada siswa kami supaya ada persiapan belajar di rumah bahwa minggu depan kita akan belajar tentang teks negosiasi. Jadi silakan belajar di rumah ya. Baik. Kemudian Bapak-bapak dengan peserta didik kami semua, jangan hanya belajar di sekolah. Kalau boleh di rumah juga tetap belajar. Ya. Jangan dulu terlalu banyak main-main. Apalagi sekarang banyak siswa kami yang terpengaruh hal-hal yang sifatnya negatif. Ada yang menggunakan minus, dan ada obat-obat terlarang. Dan yang paling dekat dengan gangguan dengan siswa kami adalah handphone. Di mana handphone ini kebanyakan mereka pakai untuk main game. Nah, jadi harapan Bapak, hindari dulu hal itu. Silakan belajar dengan baik supaya kelas siswa kami ini menjadi siswa kami yang sukses. Amin. Amin. Sekarang kita akan mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Karena dari awal tadi Bapak sampaikan sebagai umat beragama, tetap kita awal dengan berdoa, maka tetap juga kita akhiri dengan berdoa. Kepada anak kami Helmin ke depan untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Baik teman-teman, sebelum kita berpisah di tempat ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Nya kepada kami, sepanjang kami mau berpisah di tempat ini. Tuhan, amin. Amin. Silakan duduk. Baik, sekarang pembelajaran kita sudah selesai.